Kakak Hans Mark. Ya, malam Bung Egen. Kakak kalau mau boleh tahu, game KI datang berapa, di mana? Game KI pertama kali masuk itu tahun 99 Kakak Egen. Ya, 99 di Komisariat STIM. Nah, Kakak, mau tanya soal dulu waktu di kampus itu, Kakak kenapa pilih masuk game KI? Apa alasan utamanya? Waktu habis ospek, kebetulan ada salah satu panitia ospek, Kak Ayu Paranda. Ayu Paranda yang saat itu ketua komisariat. Jadi dia ajak cerita-cerita, ajak masuk per game KI. Memang masuk game KI pertama tuh, ini datang kuliah kok urus organisasi. Tapi banyak teman-teman cewek yang masuk di sana. Oh ya, motivasi juga gara perempuan ya? Sonde, bukan motivasi karena perempuan Kakak, tapi memang punya daya tarik sendiri. Saat itu kan ketemu baru-baru bertumbuh masih muda air. Nah, jadi, kawan-kawan cewek banyak, terus senior-senior cewek banyak. Mulai ikut-ikut. Awalnya, ya kalau ada kegiatan ikut, tapi lama-lama tertarik, ingin belajar lebih detail. Kegiatan apa yang biasa Kakak ikut dulu waktu masih anggota? Masih anggota. Ya, masih anggota itu pertama ikut maper. Maper, terus kakak kayak yang di STIM ajak kegiatan baksos pertama. Baksos pertama. Itu baksos mana Kakak? Kalau salah itu hari di Kaniti. Oh, di Kaniti. Di Kaniti. Rame. Ke baksos ada teman-teman dari Unkris, dari Undana, datang semua tuh. Jadi itu baksos di mana? Baksos komisariat mana dulu? Waktu STIM toh. STIM punya. STIM punya. Jadi rasa kayak, kawan tambah banyak. Kok orang semua bisa beromong. Beromong di depan begitu enak. Kenapa beta sudah bisa? Disitulah tumbuh rasa ingin tahu dan mau belajar supaya bisa beromong sama kayak dong. Itu hari kalau salah ada juga beta ingat pertama itu baksos yang besar yang teman-teman Salomo bikin kalau salah yang di OOF. Kakak ikut? Ikut. Iya, betul. Baksos itu baksos bagi beta lumayan besar tuh, karena beta ini kan waktu game KI semester 1 sampai semester 2 tuh soalnya pikir, soalnya ikut juga kegiatan, nanti semester 3, 4 baru mulai sadar ini barang bagus ya. Dan gara-gara OOF itu baru kita kenal banyak orang, kan semua komisariat ikut. Iya. Kita kan 3 wilayah dulu di game KI Kupang. Nah, 3 wilayah itu biasa yang kalau bakat tumbuh banyak orang kan bagus sekali, banyak teman gitu. Nah, Kakak, sekarang soal ini kehidupan di SC. Beta kenal Om Hans nih bukan karena dia di STIM-nya, tapi karena dia bermain di SC-nya. Ya, Ketentu bangun di SC segala macam zaman dulu. Nah, Kakak ini kan istilahnya kakak rumah di Kupang atau rumah di Rote memang? Beta lahir besar di Atambua, orang tua di Atambua. Waktu di Kupang itu kos di Esapa. Nah, tapi lebih banyak bermain di Durian 4B. Nah, artinya kakak berumah soalnya di Kupang, kakak berumah di Atambua. Terus akhirnya pilih di SC untuk bermain, tinggal kadang-kadang tidur di sana berhari-hari. Apa dia punya alasan sampai kakak harus di sana begitu? Kan banyak teman-temannya begitu. Kita sudah mengerti alasannya seperti apa. Yang pertama, kawan banyak di SC. Gitu. Kawan diskusi, kawan curhat, dan bisa belajar banyak hal di SC. Nah, soal itu di SC itu kan kita setengah mati makan. Iya. Nah itu, kenapa mau sih itu? Dulu kan kita masih semacam tidak berpikir soal makan. Kita lebih berpikir bagaimana bisa kumpul bareng. Seperti lirik lagunya Slang, makan gak makan yang penting kumpul. Yang penting kumpul ya. Itu yang membuat enak, kan? Dasar kotong untuk hari-hari harus di SC. Di situ kan banyak belajar. Apalagi kalau kakak-kakak senior datang, ketemu sana. Asli. Don datang kan bukan cuma sekedar bawa cerita, tapi bawa makan. Bawa lumsum kakak. Soalnya, beta agak Sony terlalu tahu banyak teman-teman. Beta terlalu banyak tahu senior STIM, toh? Iya. STIM.
mungkin juga karena kita sering bergaul dengan teman-teman seangkatan atau di bawah kita 1-2 tahun, teman-teman sih. Nah kalau yang kakak masih ingat, senior tim sap saya. Kalau masuk pertama, yang rintis komisariat STIM itu dulu Bung Ayu Paranda. Oh, Mayup. Sekarang beliau jadi anggota Dewan di Sumba Timur, sudah 3 periode kayaknya. Oh iya, bagus. Kedua, itu ada Umbu Mehang. Oh iya. Umbu Mehang, terus banyak lah. Tapi yang aktif itu beliau berdua ini, yang memotivasi gitu. Ada Bung Jeffrey Misnai. Iya, Om Jeffrey tahu. Jadi 3 orang ini motor penggerak. Ditambah ada Usi Nelarihi. Oh iya. Usi Nela juga salah satu yang mengajak teman-teman cewek untuk bergabung. Dulu kakak pinjaman aktif itu di Kecap Sapa itu ya? Waktu aktif di GMKI, Kecapnya masih di ini siapa? Sorry, yang sekapnya Om Sar Nialoleka kan saat itu sekcap. Nah, itu kota masuk GMKI. Kecapnya yang lupa. Om Yapiniap. Oh, Om Yapi. Oh, berarti itu pasca Kompercap Kakuun. Iya, bukan. Kakuun itu Sony Belly dari Haris Oematan ke Sony Belly. Sorry. Benu. Ya, betul Kompercap Benu. Kompercap Benu kan Om Yapi dengan Kasar. Kasar, ya. Setelah itu baru Kakuun itu beberapa tahun setelah itu. Oh, habis itu kan Kompercap Alor. Nah, lahirnya Alor itu yang Haris Oematan dengan Om Live. Betul. Tapi sempat ikut yang Alor. Alor sempat. Oh, sempat ikut. Betul, waktu Alor bisa sempat ikut. Kalau Alor itu kan di Padang Tekukur. Ya, kalau tidak salah. Justru saat itu di Padang Tekukur Alor, justru wilayah 2 itu ketemu dominan. Oh iya. Dominan untuk bagaimana memecah diskusi di floor. Kalau wilayah 1 ada Om Abedano. Iya. Wilayah 2 ada Beta. Wilayah 3 itu saat itu Om Roka. Oh, Om Roka. Siap. Om Roka. Teman-teman dari Salomo ya. Iya, teman-teman dari Salomo. Sekarang ini soal kakak pun aktivitas waktu datang di Rote itu karena alasan apa? Bekerja kah, menikah kah, atau apa? Ya, jadi waktu habis kuliah masih ber-BPC kan beta aktif di Yaprita. Oh, Yaprita. Yayasan Panggilan Pertiwi untuk Keadilan. Sebelum ke Yaprita kan kita di INCRIS, Institute of Cross Timor. Ya. Social Development miliknya Pak Fari Francis saat itu. Ya. Saat itu kan kita dapat beasiswa dari Nurani Dunia. Dari GMKI itu 2 orang, saya dan Abedano. Dari GMNI itu juga 2 orang, Largus Ogot sama Rusti Kareri. Nah, terus ada 1. Pokoknya kita ada 5 orang dapat beasiswa Nurani Dunia. Jadi kita diperbantukan di INCRIS untuk pengembangan ekonomi mikro, salah satu program Bank Dunia yang mensupport beasiswa tiap bulan 500.000 itu. Jadi kita harus berkantor di situ setelah pulang kuliah. Di situ kita bantu teman-teman INCRIS melakukan penelitian soal ekonomi kecil sampai pada desa binaan yang ada di Bipolo. Betul. Itu kami bergabung di situ. Setelah selesai kuliah, beasiswa selesai, teman-teman yang lain masih di INCRIS, tapi saya sudah di Yaprita bersama Ibu Eta Bubu. Oh, ada juga salah satu senior kita, Om Meki Takoi. Om Meki Takoi dari GMKI. Om Meki ini yang membawa saya masuk ke situ. Beta ingat, kita dulu pernah ikut itu kegiatannya Yaprita itu mengenai gender budgeting. Iya. Di Hotel Lewat. Hotel Lewat. Betul. Oke. Kita kan kebetulan beta dipercayakan untuk advokasi anggaran berbasis gender di provinsi. Iya, jadi betul. Tiap hari bermain di DPR provinsi. Oh, pantas. Yaprita, tapi lumayan lama ya Yaprita. Di Yaprita 2 tahun. Terus setelah selesai program, coba bermain keluar, masuklah di finance di anak perusahaan Astra, FIF. Di FIF itu kebetulan saya sebagai salah satu CAC-nya, kredit analis koordinatornya.
yang meng-ACC setiap produk-produk yang mau dikredit oleh nasabah. Tapi waktu itu masih kos? Itu masih kos, Oh, iya. masih kos. Dia Masih kos di Osapa. Terus pindah ke Pasir Panjang. Datang Rote itu 2011. Oh, sudah 2011. 2011 baru datang Rote karena menikah. Oh. Menikah saat itu istri PNS di Rote. Istri ya. PNS di Rote. Itu ketemu di mana? Saudara? Ya, pasti ketemu di GMKI lah. Oh, begitu. Oh, itu orang MKI. Orang MKI. Mantan Kekom juga. Kenapa bisa ajak-ajak dari sini? Kebetulan ada acara keluarga. Kemarin itu pemindangan, hari ini acara pernikahan. Iya. Jadi siap. ya. Oke. Oh, jadi datang di Rote karena menikah, terus karena Metoju di sini. Ya. Stay di sini sudah. Stay di sini. Nah, waktu sampai di sini bikin apa? Kakak bikin apa sudah? Yang pertama datang sini bingung karena saat itu Meto PNS di sini mau urus pindah Kupang. Mau urus pindah Kupang, tapi ketika mau urus perusahaan suruh beta memilih harus keluar dari Kupang antara Alor atau Labuan Bajo. Nah, dilematis. Metua mau pindah Kupang, beta mau di sana. Jadi pilihannya terakhir mengundurkan diri. Kalau di perusahaan swasta ini kan hanya 2 pilihan. Kalau tidak ikut aturan perusahaan untuk naik level supaya teman-teman dari bawah naik, berarti kita harus mengundurkan diri. Nah, jadi ketika pilihannya mengundurkan diri untuk menetap di Rote. Nah, jadi ketika sampai Rote bingung juga mau kerja apa. Tapi bersyukur sampai Rote 3 bulan itu ada pembukaan tes komisioner KPU. Itu pertama kali ikut. Ikut masuk 10 besar, tapi belum ditetapkan. Yang tetapkan kan 5 dulu. Sambil berjalan, di tengah perjalanan ada 2 komisioner yang mendapat kendala sedikit, tidak dapat menjalankan tugas. Terus saya masuk di salah satu. Oh, begitu. Kayak cadangan ya? Iya, jadi dapat masuk PAW 7 bulan. 7 bulan masuk PAW, terus ikut tes periode berikut, lolos. Baru tembus. Lolos. Jadi hampir 6 tahun di KPU. Kemarin 2024 Februari tanggal 3 itu selesai masa jabatan. Saya ikut seleksi tapi belum berkat. Ada di 10 besar lagi. Cadangan lagi. Sambil menunggu proses. Siap. Nah, datang di Rote nih, kita cerita ke kakak pengkaitan di Rote. Kakak tahu soalnya bahwa di Rote juga banyak senior. Ketemu senior lumayan banyak kakak di atas ketong kan ada juga berkarir di Rote dan segala macam. Terus akhirnya ada inisiasi mengenai mau bikin GMKI cabang Baa. Nah, pasti kan sebagai orang GMKI punya kerinduan dulu-dulu ke mana dan ketong ingin menciptakan lagi di sini. Ada nostalgia masa lalu yang ingin kita ciptakan. Nah, pada saat itu kakak pun reaksi apa? Yang pasti senang, bangga. Saat itu ketika tahu bahwa GMKI mau buka cabang di Baa. Kalau tidak salah diinisiasi oleh beberapa teman. Saat itu kalau tidak salah ada salah satu senior almarhum Bapak Martin Luther Henuk. Siap. Itu dia inisiator yang luar biasa, senior yang luar biasa yang selalu memberikan motivasi dan dorongan. Mantan Kadis PPO kalau tidak salah dulu, almarhum. Jadi semua hal itu didiskusikan pasti dari rumah beliau. Jadi konsep-konsep strategi dan segala macam itu di beliau. Terus prosesnya, kan istilahnya di GMKI Baa ketika mau dibikin, artinya masih secara sumber daya masih terbatas, walaupun sumber daya senior banyak ya, tapi sumber daya anggota nih. Kita tahu bahwa bisa tahu di sekarang seberapa kampus. Yang beda tahu sekarang hanya ada Unstar. Satu. Satu. Nah, artinya sumber anggota ketong kan di situ. Dan ketika bikin GMKI itu pasti ketong menginginkan keberlanjutan. Jadi adanya proses regenerasi yang terus menerus dari sasaran kampus sasaran itu. Nah, menurut kakak dong, ini kan soal bagaimana pengaruh juga dari kakak punya pengalaman di Kupang berkaitan dengan GMKI untuk mempengaruhi anak-anak yang sementara berkuliah. Nah, biasanya strategi apa yang biasa kakak lakukan? Misalnya dengan teman-teman cabang atau teman-teman senior-senior yang di GMKI Baa. Berapa kali
coba bercerita dengan adik-adik Hmm. yang di sekretariat GMKI BA. Pertama tuh intinya memberikan motivasi, Hmm. doktrin, Hmm. mengajari mereka bahwa GMKI tidak akan menghambat kita dalam proses studi. Iya, iya, Tapi iya. GMKI akan mengarahkan kita Hmm. untuk sukses studi, Hmm. sukses organisasi, dan sukses dalam hal cinta. Hmm. Tri sukses ini merupakan kunci dasar. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa beta organisasi, beta meninggalkan studi. Sonde. Hmm. Iya, iya. Sonde. Jalan berbarengan. Kalau jalan seiring, sejalan, beta pikir ini motivasi terbesar. Hmm. Minimal kita cari teman yang berlainan jenis untuk saling memotivasi. Hmm. Bukan saling menghancurkan satu sama lain. Iya, iya. Ya, ini belajar dari pengalaman. Beta pertama kali dari Atambua ke Kupang untuk mau kuliah, beta punya mama dan beta punya saudara-saudara untuk ingatkan. Yang pertama, jangan terlibat organisasi karena akan menghambat lulus studi. Semester 10 sampai wisuda, amunisi stop, Wih, usaha bahaya. sendiri. Jadi mau mabe harus tunjukkan prestasi. Iya, Jadi studi dengan organisasi jalan, cinta memberi dorongan, beta pikir sudah ada persoalan. Yang penting cari teman, saling mengisi satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Iya. Kotong sama-sama belajar. Jadi GMKI ini gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, bukan gerakan mencari kawan intim. Oh. Itu harus buang jauh-jauh. Iya, iya. Buang jauh-jauh. Gerakan mencari kawan intim kita buang jauh-jauh. Walaupun dalam proses itu Ada ya. ada kita satu dengan yang lain saling menaruh bersuka, hati, iya, iya. ya. Tapi yang penting Siap, saling siap. mendorong, saling memotivasi, bukan saling menjebak dan menjatuhkan. Nah, itu penting. Oke. Sekarang soal ada hal yang beta beberapa hari di Rote ini beta melihat ada hal yang menarik sebenarnya bahwa ada potensi dari senior di cabang BA itu sangat besar sekali. Tapi kan kita juga tahu bahwa banyak sekali hal yang dilakukan oleh kita senior, kakak-kakak ataupun saudara-saudara yang lain yang mungkin sangat sangat private, dalam artian mereka punya hal-hal yang mereka harus urus begitu. Nah, model komunikasi seperti apa atau model konsolidasi seperti apa yang biasa orang kakak lakukan? Mungkin pertemuan kah atau sharing-sharing atau misalnya grup WhatsApp atau segala macam. Yang biasa kakak lakukan ketika ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Memang di GMKI ini ada dua karakter yang sering muncul dan sampai sekarang pun masih ada. Ada yang banyak bicara, tapi saat bekerja hilang. Ada yang suka bekerja, tapi saat berbicara mereka diam. Ada juga yang banyak bicara, banyak kerja. Oh, begitu. Ini yang persoalan. Memang komunikasi ketong itu ada grup GMKI BA yang saling memberikan diskusi-diskusi, kadang-kadang main di SC, diskusi. Banyak hal yang kita bicara. Memang potensi senior di Rote ini banyak, tapi ada yang masih terkungkung dalam tanda kutip, masih takut. Kan memang nuansa sekarang ini tahun-tahun politik. Ada senior yang banyak punya potensi. Ada yang senior-senior yang PNS, kalau ada senior-senior kita yang di parpol misalnya, kalau berjumpa kan mereka agak was-was. Takutnya salah bicara terus atau penilaian orang di Rote bahwa ini PNS kok kenapa dia dukung ini. Tapi sebenarnya soalnya kita harus mampu membedakan antara warna organisasi dengan kepentingan politik. Kalau politik kan kita semua punya hak pilih, Bos. Betul. Tetapi kalau kita bicara organisasi yang membesarkan kita, ketika kita berada di posisi ini tentu ada dasarnya. Jadi singkirkan dulu perbedaan politik, mari kita satukan tekad, sukseskan GMKI tetap berkibar di Rotendao. Nah, sekarang kan ada momentum ini tuh, KSW apa istilahnya itu? Konswil. Konswil 7 ini. Nah, beliau di kepanitiaan, kita panitia bertemu senior, sekretaris, kakak termasuk dalam beberapa. Nah, ini hajatan-hajatan seperti ini kan hajatan untuk di luar agenda organisasi, dia adalah sebuah hajatan apa istilahnya? Temu kangen lah. Ya, temu kangen. Itu penting. Nah, dalam beberapa waktu pelaksanaan ini, menurut kakak berjalan seperti apa? Mulai dari organisasinya, agendanya, sampai ke temu kangennya. Iya. Menurut luar biasa sih. Ada beberapa mantan kecap
Kecap perintis dan kecap periode kedua, ketiga kan ada. Jadi kita bisa nostalgia, Iya. bercerita. Mantan pengurus pusat yang ada di Rote, Om Reddy Bulan datang Iya, kita iya, betul. bercerita. Memang masih ada rasa rindu sih. Ada beberapa senior yang di atas kita ya, di atas kita yang sebenarnya punya pengalaman tersendiri yang kami butuhkan datang untuk bercerita, memotivasi adik-adik. Minimal ada doktrin yang tumbuh dari cerita-cerita itu. Tapi mungkin karena kesibukan dan hal-hal lain belum sempat hadir. Besok acara penutupan mungkin senior-senior ini bisa hadir. Oh, besok penutupan ya? Oh iya, siap. Kan hari Sabtu kan PNS libur nih. Hari Sabtu di Rote kan kerja cuma 5 hari. Ya hari Sabtu libur. Semoga senior-senior yang lain bisa hadir semua, saling berbagi dengan lain. Minimal cerita. Cerita-cerita kecil yang memotivasi kan menumbuhkan doktrin yang ada. Betul. Siap. Yang penting. Karena kita melihat, karena kita di Kupang dulu, itu banyak sekali senior-senior datang bikin kelompok-kelompok kecil untuk diskusi. Walaupun kadang-kadang dia sering ngalor ngidul ini, tapi artinya kita punya kedekatan dengan kakak-kakak dan senior-senior. Apalagi bicara mengenai beta yakini bahwa kalau ketong yang dulu ketong berkuliah itu, kuliah itu karena memang ketong salah satu bukan karena hanya soal belajar ya, soal menempuh pendidikan, tapi juga untuk membangun jaringan. Salah satu cara membangun jaringan adalah berorganisasi. Ketika berorganisasi, kita juga akhirnya memperkuat ketong pun. Ke depan kita tahu mau jadi apa ya. Tapi nanti pasti akan ada jaringannya. Ada membantu. Nah sama kita pas di Rote, terus tiba-tiba ada KMKIBA dicetuskan untuk dibikin, akhirnya banyak juga aktivitas yang bisa membantu untuk ketemu pekerjaan maupun ketemu hubungan pertemanan segala macam. Nah, ini berkaitan hal pribadi sebenarnya. Kalau kakak beraktivitas seperti ini, itu oleh anak buah Permana? Aman, itu kan orang GMKI juga, mantan Kekom, sudah tahu aktivitas di GMKI seperti apa. Yang penting tumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Beta diberikan kepercayaan, pasti beta diberikan kepercayaan kepada istri untuk beraktivitas juga. Jangan membatasi, karena karir, relasi itu sangat menunjang dalam pergaulan sehari-hari. Soalnya juga ada banyak ketemu senior-senior yang punya terkendala dalam tanda kutip. Ada dong kan soalnya dengan anak GMKI, orang GMKI gitu. Aktivitas begini dong kan. Ya bagi beta bisa saja bertanya-tanya itu. Tapi ya sekarang sudah jelas bahwa komunikasi penting, kepercayaan penting supaya bisa lakukan bersama-sama. Saling ada kepercayaan antara saling lain. Nah baik kakak, ini ketemu dapat cerita banyak. Beta senang datang di Rote itu salah satu adalah ketemu BEM kawan-kawan yang sepantaran mas, angkatan. Siap. Di saat yang lain mungkin ketemu senior-senior lebih jauh kan ada rasa canggung, rasanya kalau dengan sepantaran kan bisa saling main gila, saling baku olah juga. Baik kakak, terima kasih banyak sudah datang bercerita dengan ketong di Bawang GMKI. Mudah-mudahan kakak karir bisa sukses, keluarga tetap disayang Tuhan, terus apa yang diceritakan semua bisa tercapai ya. Oke, amin. Terima kasih banyak kakak.